Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Sekarang ke Mbak Arsy Majid. Mbak Arsy, sebagai seorang perempuan puisi, tentu saja keseharian aktivitas adalah lebih banyak kehidupan itu tidak jauh dari puisi dan sastra gitu. Dan kemudian saat ini Mbak Arsy dihadapkan dengan sebuah karya dari Buya dengan lampu hijau belum menyala juga. Apa yang bisa membedakan dari puisi-puisi yang pernah dibaca Mbak Arsy dengan puisi yang sekarang ini? Menurut saya puisi Buya ini amanatnya banyak dan hampir di setiap paragraf ya ini punya amanat tersendiri, dan satu yang paling buat saya itu relate gitu dengan kehidupan saya, terutama anak muda zaman sekarang ya yang sering menyia-nyiakan kesempatan, dan di sini Buya tuliskan jangan pernah kesempatan jangan engkau biarkan terlewat begitu saja. Karena setiap kesempatan yang ada, bila engkau memanfaatkannya, maka engkau akan banyak mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dan bertubi-tubi. Nah, kata bertubi-tubi ini menunjukkan gitu, bukti kalau kita memanfaatkan sebuah kesempatan, pasti kita akan dapat kesempatan lagi. Apalagi misal sesuatu yang kita sukai atau lain halnya, misal pekerjaan dan hobi, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Arsy Majid. Sekarang ke Buya. Seperti yang disampaikan Mbak Arsy Majid bahwa setiap kata atau setiap bait dalam puisi Buya ini adalah muatannya muatan amanat. Lalu amanat yang paling pressure sekali di dalam Gelombang Cinta ini kali ini apa Buya? Ya dari awal sendiri juga sebetulnya si laki-laki ini melihat bahwa perjalanan cintanya itu akan menghadapi hambatan besar. Yeah. Udah diramalkan. Yeah. Jadi mesti ya berhati-hatilah. Kita persiapkan dulu. Karena persiapan yang matang itu merupakan persyaratan mutlak bagi suatu keberhasilan. Jangan sampai nanti udah ngelamar ditolak kan gitu. Nah, tidak jauh persoalannya materi. Hambatan itu hambatan materi. Dan sampai detik ini yang membuat kita banyak hambatan materi between the have and not have. Ini ada jurang pemisah. Ini sangat keras sekali. Saya jujur ya, masih adakah orang tua yang mencari menantu yang soleh? Iya, betul. Ya, iya menghayal itu. Jadi semua itu materi. Jadi maksud saya bukan cinta materi, bukan hubud dunia. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu namanya hubud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu merupakan sumber dosa. Ya, kepala dosa atau sumber dosa. Sebetulnya bukan cinta materi, bukan. Saya jujur, saya senang lihat mobil bagus. Saya senang lihat mobil Vivian 600 S600, saya senang. Saya juga senang lihat cewek cantik. Saya juga senang lihat rumah mewah. Saya juga senang lihat berlian. Jadi yang jadi masalah bukan hobi dunia senang dunia, tapi paham materialisme. Artinya bahwa materi menjadi tolok ukur dalam menilai segala sesuatu kehidupan di dunia ini. Ya, artinya memperlakukan orang juga berdasarkan materi. Lu miskin nggak bakal dihormati. Ya kenapa saya menghormati Anda? Ya karena Anda kaya. Ini kan realita di lapangan sehari-hari seperti itu. Dan saya sudah pernah bercerita, dan sengaja saya ulang-ulang supaya
terekam dengan kuat ya. Saya masuk restoran, pakai mobil Kijang Komando, Kijang bak tuh, warna kuning, ya mobil tua lah. Dia masuk restoran, datang masuk, ambil piring sendiri, self service kan, sendiri, duduk sendiri, makan sendiri, saya bayar sendiri. Begitu saya datang lagi dengan bawa mobil BMW, ya BMW, langsung pintunya dibukakan kok, kursinya disorongkan, minumannya juga dihidangkan, padahal sama-sama bayar kok. Nah itulah hawanya seperti itu, orang tuh menghormati materi. Apakah Anda senang dihormati karena materi Anda? Saya mau nanya dulu. Saya nggak suka. Kalau menghormati, hormati saya apa adanya. Jangan menghormati kaleng. Itu kan kaleng. Iya, yang dihormati kan kaleng, bukan saya. Betul, betul. Iya. Apalagi orang lain, kepada anak sendiri saja. Siapa yang banyak disanjung oleh orang tua? Yang berhasil mengumpulkan materi kok. Betul nggak? Yang miskin diinjak sekalian. Yang udah kaya dikasih modal. Dan menjadikan bahan cerita. Betul nggak? Lagi-lagi Sarip. Lagi-lagi Sarip. Oh, Sarip kalau udah punya kebun sekian hektar. Nah, Sarip udah punya mobil. Tiap hari Sarip. Padahal orang tuanya punya anak juga yang lain yang lebih soleh dari dia. Yusuf. Namanya Abdullah. Karena miskin dipanggilnya Dulak. Mereka seperti itu. Saya mantu yang kaya, saya teman yang kaya, semuanya kaya materi. Nah itulah makanya sudah ada dugaan dan memang dugaan itu tidak meleset betul sih. Ibunya setuju, tapi bapaknya masih Ragu-ragu. masih mikir-mikir dulu karena belum bisa memberikan kepastian. Karena masalah bagaimanapun juga orang tua merasa malu kalau punya mantu miskin. Terima kasih gitu aja dah kira-kira. Baik, terima kasih Bu ya untuk penjelasan tentang gelombang cinta malam hari ini.